Bapak Ibu yang sudah terima SK P3K untuk formasi yang tahun 2022, selamat. Bapak Ibu kan sudah pasti pernah membaca Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 ini, di mana pada bagian ini dinyatakan bahwa anggaran gaji untuk formasi P3K tahun 2022 itu sudah dihitung sebanyak 9 bulan gaji. Berarti kalau kita hitung 9 bulan gaji, berarti anggaran itu adalah gaji dari mulai bulan April sampai Desember tahun 2023 ini. Nah, apakah nanti Bapak Ibu langsung rapel gaji dari bulan April? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itu, silakan Bapak Ibu simak sampai akhir nanti biar tidak salah paham. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah mendapatkan SK P3K untuk formasi guru tahun 2022. Ini ada di Pemkab Kolaka. Saya tunjukkan beberapa aja sebagai sampel. Ini di Kabupaten Kelungkung, Bali, dibagikan tanggal 3 Juli kemarin. Kemudian ini untuk Kabupaten Demak, kemudian ini di Kabupaten Jombang. Dan daerah-daerah lain saya yakin juga sudah ada yang membagikan, tapi saya tidak akan tampilkan semuanya. Dan yang belum, ya ditunggu saja bersabar. Mudah-mudahan nanti di bulan Juli ini beres semuanya, biar Bapak Ibu tidak terlalu menunggu lama. Oke, ini pertanyaannya. Kapan mulai terima gaji? Ya, untuk menjawab ini, saya akan ajak Bapak Ibu melihat Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K pada instansi daerah. Karena nanti dibahas di sini syarat pembayaran gaji dan tunjangan Bapak Ibu. Oke, ini Permendagri Bapak Ibu. Saya akan langsung ke pasal yang tadi, yaitu di pasal 23. Nah, ini dia. Yang pertama, gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah Bapak Ibu menandatangani perjanjian kerja atau SPK. Nah, model SPK-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Di sini sudah dijelaskan pasal per pasalnya, tugas pekerjaan, kemudian hari kerja, kemudian gaji dan tunjangan, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu sebagai arsip. Kemudian satu diarsipkan oleh BKPSDM. Yang Bapak Ibu pegang adalah yang ditandatangan BKPSD, Kepala BKPSDM itu adalah isi materai. Dan yang dipegang oleh pihak BKPSDM adalah yang ditandatangan Bapak Ibu berisi materai. Itu yang pertama. Kemudian, gaji dan tunjangan Bapak Ibu dibayarkan setelah diterbitkan keputusan pengangkatan P3K. Nah, ini setelah Bapak Ibu mendapatkan SK. Nah, ini contoh SK-nya. Ini ditandatangani oleh Bupati Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, gaji dan tunjangan dibayarkan setelah melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Berarti tiga syarat ini harus terpenuhi Bapak Ibu. Baru nanti Bapak Ibu bisa menerima gaji dan tunjangan. Nah, sekarang akan saya bahas dulu untuk bagian SPMT-nya. Karena yang menjadi kunci di sini adalah SPMT Bapak Ibu. SPMT itu adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, seperti ini contohnya. Ini surat pernyataan melaksanakan tugas yang saya buat tahun lalu. Ini ada pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan tugas ya sejak tanggal ini. Kemudian ada tanda tangan nanti dari kepala sekolah. Nah, ini tinggal menunggu info saja kapan tanggal SPMT dari Bapak Ibu. Oke, untuk SPMT Bapak Ibu ya. Penerbitan SPMT mengikuti ketentuan peraturan BKN. Oh ya, ini kan sudah pasti. Kemudian yang ketiga, SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, ini dia. Tidak diberlaku surutkan. Nah, ini dia. Tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Bapak Ibu paham maksudnya ini? Tidak diberlaku surutkan artinya tidak mungkin tanggal SPMT-nya itu duluan dibandingkan dengan tanggal SK keputusan pengangkatan Bapak Ibu menjadi P3K. Nah, sama seperti kami tahun lalu. Di SK kami itu tanggal 31 Januari 2022. Dan walaupun kami terhitung mulainya itu di SK ini adalah 1 Februari 2022. Nah, tapi di SPMT-nya itu tanggalnya tanggal 28 April 2022. Sehingga ada jeda ya kurang lebih 2 bulan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tidak mungkin tanggal SPMT-nya duluan. Tapi yang menjadi kunci nanti pembayaran gaji ini adalah SPMT-nya. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat di poin keempat. Dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT, pada tanggal hari pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan.
Paham maksudnya Bapak Ibu? Seperti ini. Misalkan, Bapak Ibu ada yang sudah menerima SK di bulan Juni kemarin, ada yang tanggal 3 Juli. Nah, kalau di SK pengangkatan Bapak Ibu, misalnya yang menerima SK tanggal 3 Juli itu, tanggal SK-nya adalah tanggal 30 Juni 2023. Kemudian, tanggal SPMT-nya itu adalah tanggal 1 Juli. Saya anggap 1 Juli. 1 Juli 2023 itu adalah hari kerja, bukan hari Minggu ya. Karena saya tidak melihat kalender nih. Dan bukan juga tanggal merah. Kalau SPMT-nya itu tanggal 1 Juli, maka Bapak Ibu sudah berhak terhitung menerima gaji itu adalah di bulan Juli. Namun, untuk yang poin 5, dalam hal P3K yang melakukan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya. Nah, kalau sudah lewat dari hari kerja pertama dan seterusnya di bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Misalkan, sama kasusnya seperti tadi, SK-nya itu adalah tanggal 30 Juni itu misalnya. Tapi SPMT-nya itu adalah tanggal 2 Juli. Di mana tanggal 2 Juli itu adalah hari kerja kedua di bulan Juli. Apalagi yang tanggal 3 Juli dan seterusnya. Maka hitungan gaji nanti adalah mulai bulan Agustus, bukan bulan Juli. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Sehingga ini saya katakan yang menjadi kunci di sini adalah SPMT. Kapan Bapak Ibu mulai menerima gaji? Ya, tergantung tanggal SPMT-nya. Biar Bapak Ibu tidak salah kaprah dalam memahami ini. Sama seperti kami tahun lalu. SPMT kami tanggal 28 April. Padahal SK kami tanggal 31 Januari. Kami mulai menerima gaji itu adalah bulan Mei, bukan mulai dari bulan Februari. Jelas Bapak Ibu ya, biar nanti tidak ada yang bertanya-tanya, tidak ada yang protes dan lain sebagainya. Ini sudah jelas sekali aturannya. Seperti inilah keadaannya. Sehingga tahun lalu kami ya anggap saja 2 bulan itu tidak menerima gaji. Terhitung menerima gaji itu mulai bulan Mei, tetapi dibayarkannya mulai bulan Juni. Sehingga kalau ada yang bertanya, apakah nanti akan dirapel? Ya, bisa disebut dirapel, tapi dirapelnya bukan mulai dari bulan April, walaupun anggaran gaji sudah disediakan dari bulan April. Rapelannya itu kalau misalnya Bapak Ibu SPMT yang tanggal 1 Juli, nanti kan ada proses pemberkasan gaji. Itu kan tidak mungkin langsung beres seketika. Pasti nanti gaji Bapak Ibu akan cair di bulan Agustus. Sehingga yang disebut rapelan di sini adalah rapelan dari bulan Juli dan bulan Agustus. Karena langsung nanti menerima 2 bulan, bukan dari bulan April. Kemudian pertanyaan lagi, kemana nanti akan anggaran itu yang tidak digunakan? Kan sudah dianggarkan dari April. Ya kembali lagi ke kas negara, kan sudah tidak digunakan. Tidak bisa digunakan. Karena ini terganjal aturan SPMT. Sehingga mudah-mudahan ada kebijakan di Kabupaten Bapak Ibu yang sudah menerima SK tanggal 3 Juli, mudah-mudahan SK-nya itu adalah ya bulan Juni lah tanggalnya. Bulan Juni akhir tidak masalah, yang penting SPMT-nya itu adalah tanggal 1 Juli. Kalau tanggal 1 Juli itu adalah hari kerja, sehingga mulai di bulan Juli sudah terhitung menerima gaji. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menerima SK, ya lebih mundur lagi nanti perhitungan gajinya. Tapi tetap bersabar, tetap disyukuri Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah jelas tahun ini sudah terangkat menjadi P3K. Nah, kesimpulannya bisa Bapak Ibu rapel gaji tetapi bukan dari bulan April. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Rapel gajinya itu adalah kalau mulai terhitung gaji bulan Juli, cairnya bulan Agustus, berarti rapel gaji 2 bulan. Gaji Juli dan gaji Agustus. Nanti berikutnya baru cairnya tiap bulan. Baik, demikian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.